Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Hanifah, NPM 21220023 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 3 Universitas Muhammadiyah Metro. Jadi dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu Syarikat Dagang Islam. Jadi Syarikat Dagang Islam adalah sebuah organisasi pertama yang dulu ada di Indonesia pada saat itu. Organisasi Syarikat Dagang Islam ini sendiri didirikan oleh Haji Samanhudi pada saat itu di Surakarta pada tahun 1905. Nah, awal mula dibentuknya organisasi SDI ini atau Syarikat Dagang Islam ini tidak lain tidak bukan adalah pada saat itu yaitu untuk membantu para pedagang pribumi yang dimana pada saat itu bersaing dengan bangsa asing. Nah, maka dari itu Haji Samanhudi ini melihat sebuah persaingan antara bangsa asing tersebut, maka dalam hati Haji Samanhudi ini mereka ingin membantu rakyat pribumi yang dimana dulu tersaingi oleh bangsa asing tersebut. Nah, pada mulanya Syarikat Dagang Islam ini terbentuk karena ada dorongan dari Raden Mas Tirto Adisuryo. Nah, Raden Mas Tirto Adisuryo ini itu adalah seorang bangsawan dan juga pedagang dari Solo. Nah, Raden Mas Tirto Adisuryo ini pada tahun 1909 ia mendirikan organisasi Syarikat Dagang Islam yang dimana tujuannya sama, yaitu untuk membantu para pedagang pribumi untuk bersaing dengan pedagang asing tersebut. Dari pernyataan tadi jelaslah bahwa di sini SD itu bertujuan baik gitu. Tujuan baiknya itu apa? Yaitu di sini untuk membantu perekonomian pedagang Islam pada saat itu dari adanya persaingan antara bangsa Cina pada saat itu. Nah, agama Islam di sini itu digunakan sebagai perekat untuk menarik massa gitu. Sehingga pernah ada pernyataan bahwa dalam organisasi SD ini memiliki banyak pengikut cuman dalam beberapa hari itu. Jadi pengikutnya sangatlah banyak pada saat itu. Nah, di bawah pimpinan Haji Samanhudi, perkumpulan organisasi Syarikat Dagang Islam ini berkembang dengan pesatnya hingga menjadi perkumpulan yang sangat berpengaruh pada saat itu. Nah, pada tahun 1912, organisasi Syarikat Dagang Islam tadi itu dirubah namanya menjadi Syarikat Islam, di mana organisasi Syarikat Islam ini adalah organisasi yang berbau politik. Meskipun dalam penyusunan program kerjanya di awal, mereka menyebutkan bahwasanya SI ini bukan sebuah organisasi politik, tapi nyatanya dalam pelaksanaan organisasi tersebut, Syarikat Islam ini selalu menyuarakan suara aspirasi terhadap rakyat itu, yaitu untuk sikap perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial pada saat itu. Nah, maka dari sini organisasi Syarikat Dagang Islam ini dicap sebagai organisasi politik gitu. Nah, pemimpin dari Syarikat Dagang Islam ini sendiri yaitu adalah HOS Cokroaminoto, yang kemudian dipilih menjadi pimpinan tadi dan mengubah organisasi SDI menjadi SI atau Syarikat Islam. Nah, pada saat itu HOS Cokroaminoto ini membangkitkan kesadaran masyarakat pada saat itu, terutama bagi umat Islam. Nah, membangkitkan kesadarannya ini dalam hal apa? Jadi Cokroaminoto ini membangkitkan kesadarannya itu dalam hal tentang menantang para penjajah Belanda pada saat itu. Dengan adanya pernyataan yang dengan berlandasan adanya persamaan senasib dan sepenanggungan. Maka dari itu HOS Cokroaminoto di sini membara-barakan landasan itu tadi supaya masyarakat pada saat itu ikut bangkit bersama organisasi Syarikat Islam ini untuk melawan para kolonial pemerintah Belanda pada saat itu. Nah, HOS Cokroaminoto dalam Syarikat Islam pada saat itu adalah orang yang paling berpengaruh pada saat itu. Mengapa saya bisa katakan seperti itu? Karena HOS Cokroaminoto adalah seorang figuran penting yang bergerak dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia pada saat itu. Di mana HOS Cokroaminoto di sini adalah sebagai pelopor pergerakan Serikat Buruh Indonesia pada saat itu. Dan juga di sisi lain HOS Cokroaminoto ini melahirkan sebuah ideologi
untuk saat itu di mana di sisi lain H.O.S. Sukroaminoto ini juga kerap melakukan kritik terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Nah, besarnya dukungan organisasi syarikat Islam ini tidak lepas dari strategi perjuangan H.O.S. Sukroaminoto pada saat itu. Nah, strategi perjuangan beliau ini nampak pada saat kancahnya selama memimpin SI sejak awal ketika ia bergabung dan merumuskan anggaran dasar yang baru pada saat itu, yang dimana di dalamnya itu dirumuskan tujuan orientasi pada kegiatan ekonomi dan sosial. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada awalnya SI ini memang bukan organisasi politik gitu, tetapi pada pelaksanaannya tadi organisasi ini selalu menentang pemerintahan Belanda. Nah, mengapa sih organisasi syarikat Islam ini tidak mengecap dirinya sebagai organisasi politik? Nah, karena pada saat itu ada sebuah peraturan di mana pasal 111 Reglement RR, di mana peraturan ini melarang adanya berdirinya organisasi politik gitu. Nah, maka dari itu SI sendiri tidak mau mengecap organisasinya sebagai organisasi politik supaya organisasinya ini semakin mudah dalam melakukan segala hal, tidak dipersusah oleh pemerintah kolonial gitu. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai materi Syarikat Dagang Islam yang dapat saya jelaskan. Bila ada perkataan dan salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.